Perkenalkan, nama saya Denika, saya tutor dari Asrama Sangkuriang. Di sini saya akan memberikan tutorial untuk mata kuliah Matematika C. Video kali ini akan membahas bab 14.3 dan bab 14.4. Oke, pembahasan yang pertama, kita akan bahas 14.3 yaitu integral bebas lintasan. Integral bebas lintasan berarti jika kita ingin mengintegralkan seperti di bab sebelumnya, integral lintasan dari titik P ke titik Q, maka jika dia bebas lintasan, hasilnya tidak bergantung pada lintasan. Begitu. Nah, sekarang misalkan kita punya titik P dan titik Q. Oke, di sini kita punya dua lintasan, yaitu lintasan C1 yang ini. Kemudian kita punya lintasan C2 yang di bawahnya. Oke, nah sekarang kalau dia bebas lintasan, berarti integral FDR atau usaha pada lintasan C1 harus sama dengan integral FDR pada lintasan C2. Nah, jika kita pindahkan hasil yang di kanan ke kiri, maka kita akan mendapatkan integral FDR C1 minus integral FDR C2 sama dengan 0. Oke, karena kita tahu integral C1 itu dari titik P ke Q, kita bisa tulis seperti itu, FDR dikurangi integral dari titik P ke Q F dot dr. Ya, tapi ini untuk yang kedua, ini yang satu. Nah, kita juga bisa balik hasil integral ini. Integralnya menjadi integral dari P ke Q F dot dr dikurangi integral, karena ini tadinya minus, kita jadikan plus, dari Q ke P. Jadi kita balik, maka ini jadi plus F dot dr. Nah, ini untuk lintasan 1, ini berarti untuk lintasan minus 2. Minus 2 artinya dia kebalikannya. Nah, kalau kalian lihat, integral ini adalah integral yang kontinu. Maksudnya, dia dari titik P jalan ke titik Q melalui lintasan C1, kemudian dia melewati lintasan C2 walaupun terbalik, hingga kembali ke titik P. Berarti kita bisa tuliskan ini menjadi integral tertutup dari F dot dr. Sehingga sama dengan 0. Jadi, sifat dari integral bebas lintasan adalah integral tertutupnya harus sama dengan 0. Seperti itu. Nah, sekarang apa saja sifat-sifat bebas lintasan? Seperti yang kita turunkan sebelumnya, sifat bebas lintasan yang pertama adalah integral F dot dr-nya harus sama dengan 0. Jadi, usahanya itu, kalau misalkan dia integral tertutup, atau lintasan yang tertutup, itu harus sama dengan 0. Kemudian, usaha dari titik P ke titik Q itu hanya bergantung pada titik P dan Q itu saja. Otomatis tidak bergantung pada lintasan. Kemudian, F itu adalah medan gradien. Medan gradien itu apa? F itu sama dengan grad F. Dengan F adalah fungsi potensial. Jadi dia skalar. Sehingga vektor F ini yang kita definisikan di bab sebelumnya, yaitu MNP, itu bisa menjadi sama dengan Fx, Fy, Fz. Dengan Fx adalah turunan parsial F terhadap X. Dan seterusnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, untuk mengecek lebih mudah apakah suatu medan vektor itu adalah medan gradien atau bukan, yang berarti bebas lintasan, itu kita bisa cek dari curl-nya, yaitu curl F harus sama dengan 0. Ini adalah syaratnya. Sehingga untuk kasus 2 dimensi, jika kalian turunkan dari bab sebelumnya, maka MY sama dengan NX. Oke.
kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, jadi ada suatu medan vektor, yaitu ax kuadrat y ditambah y pangkat 3 plus 1 i ditambah 2x pangkat 3 plus bx y kuadrat plus 2c. Nah, pertanyaan pertama adalah, tentukan A dan B agar f itu konservatif. Apa arti konservatif? Maaf. Konservatif itu memiliki arti bebas lintasan. Seperti itu. Nah, jadi dengan menggunakan sifat bebas lintasan, kita sebenarnya bisa mengetahui suatu f itu konservatif atau tidak. Nah, dengan sifat bebas lintasan yang keempat, kita lihat di sini, yaitu my sama dengan nx. Maka, kita bisa cari lewat situ. Pertama, kita tahu m-nya adalah ax kuadrat y plus y pangkat 3 plus 1. Maka, my-nya sama dengan, kita turunkan yang ini menjadi ax kuadrat ditambah 3y kuadrat. Dan kita tahu n-nya sama dengan 2x pangkat 3 plus bx y kuadrat plus 2. Sehingga nx sama dengan 6x kuadrat plus by kuadrat. Oke, karena my harus sama dengan nx, maka ax kuadrat ditambah 3y kuadrat harus sama dengan 6x kuadrat plus by kuadrat. Nah, kalau kalian lihat dari sini, ax kuadrat 6x kuadrat. Berarti kita tahu a-nya sama dengan 6. Di sini by kuadrat, di sini 3y kuadrat. Berarti kita tahu b-nya sama dengan 3. Jadi jawaban bagian A adalah a sama dengan 6 dan b sama dengan 3. Seperti itu. Kemudian, untuk nilai A dan B tersebut, tentukanlah f xy yang memenuhi f sama dengan grad f. Oke. Kita tahu bahwa dari sifat yang ketiga, m itu sama dengan fx dan n adalah fy. Nah, kita sekarang tinjau dulu yang m. M sama dengan 6x kuadrat y plus y pangkat 3 plus 1. M itu tadi apa? Fx. Nah, berarti jika kita integralkan, f itu sama dengan apa? Integral dari 6x kuadrat y plus y pangkat 3 plus 1 dx. Karena fx adalah turunan f terhadap x. Nah, jadi kita integralkan dengan mengasumsikan y-nya konstan. 6x kuadrat diintegralkan menjadi 2x pangkat 3. Kemudian, ada y-nya, ditambah y pangkat 3, hanya ditambah x y pangkat 3. Kemudian ditambah 1 diintegralkan menjadi x. Nah, jangan lupa konstanta. Nah, konstanta di sini, dia adalah konstanta yang memiliki fungsi y. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Kita tahu bahwa n itu sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 3x y kuadrat plus 2. Dan ini sama dengan fy. Sedangkan f kita sudah tahu bentuknya seperti ini. Tinggal kita mencari bentuk cy. Sehingga kita bisa langsung coba turunkan f-nya. Di sini kita tulis lagi 2x pangkat 3 ditambah 3x y kuadrat plus 2. Sama dengan turunan f terhadap y, 2x pangkat 3 ditambah 3x y kuadrat ditambah 0 ditambah turunan c terhadap y.
ini sama, kita bisa hilangkan, 3xy kuadrat juga sama, sehingga kita punya dc dy sama dengan 2. Otomatis kita akan tahu bahwa c itu sama dengan 2y plus suatu konstanta misalkan a. Berarti kita sudah punya bentuk fungsinya, yaitu fxy adalah 2x pangkat 3y plus xy pangkat 3 plus x plus 2y plus suatu konstanta a. Nah, ini adalah fungsi potensialnya. Nah, bagian yang terakhir, hitung FDR untuk lintasan C dari untuk X sama dengan E pangkat T cos T dan Y sama dengan E pangkat T sin T dari T0 sampai Pi. Oke. Nah, karena kita tahu integral F dot dr, misalkan dia dari P ke Q, itu hanya fungsi dari P dan Q. Otomatis ini sama dengan Fq minus Fp. Nah, sekarang kita lihat dari soalnya. T-nya 0 sampai Pi. X-nya berarti ketika T sama dengan 0, X-nya sama dengan E pangkat 0 cos 0, yaitu 1. Y-nya sama dengan E pangkat 0 sin 0, sama dengan 0. Ketika T-nya sama dengan Pi, X-nya sama dengan E pangkat Pi cos Pi. In cos Pi itu minus 1, sehingga minus E pangkat Pi. Kemudian Y-nya sama dengan E pangkat Pi sin Pi. Berarti sama dengan 0. Sehingga hasil integralnya, integral F dot dr P ke Q itu sama dengan F 1,0 dikurangi F minus E pangkat Pi, 0. Ya, kita tinggal masukkan. Jadi ini semua yang ada Y-nya pasti 0. Sehingga sisanya X. X-nya tadi 1. Ditambah konstantanya A. Kemudian dikurangi sama, di sini semua yang ada Y-nya 0. 0, 0, 0. Berarti ini sisa minus E pangkat Pi plus A. Oke, kita akan mendapatkan hasilnya adalah 1 plus E pangkat Pi. Seperti itu. Jadi, kita langsung dapat hasilnya melalui fungsi potensial. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah teorema Green. Teorema Green itu apa? Teorema Green adalah teorema yang menghubungkan integral lipat 2 pada daerah R dengan integral garis pada batas daerah R. Jadi, integral lipat 2 berarti luas pada daerah R dengan integral garis pada batasnya. Seperti itu. Nah, di sini kita punya dua bentuk, yaitu pertama untuk usaha, kemudian yang kedua untuk flux. Nah, yang pertama, usaha berarti integral tertutup M dx ditambah N dy itu sama dengan integral lipat 2 Nx min My dx dy. Nx min My ini apa sebenarnya? Ini adalah curl dari F. Jika kalian ingat, untuk dua dimensi. Kemudian, untuk yang flux, integral M dy minus N dx itu sama dengan integral lipat 2 dari Mx plus Ny dx dy. Jika kalian ingat, ini sebenarnya adalah divergen F untuk dua dimensi. Seperti itu. Bagaimana mengaplikasikannya?
kita bisa langsung ke bagian soal. Nah, pertama, buktikan integral tertutup x kuadrat y plus 2x dy ditambah x y kuadrat dx hanya bergantung pada luas R. Oke. Nah, sekarang kita lihat dari teorema Green-nya. Di sini adalah penjumlahan, yaitu ya di sini dy, di sini dx, dan di sini dijumlah, maka kita menggunakan teorema Green yang usaha. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa m-nya sama dengan xy kuadrat dan n-nya sama dengan x kuadrat y plus 2x. Oke, nah kita harus menghitung nx min my. Sekarang my-nya berarti sama dengan 2x y. Dan nx-nya sama dengan 2xy plus 2. Oke, sekarang kita bisa gunakan teorema Green-nya. Integral tertutup x kuadrat y plus 2x dy ditambah xy kuadrat dx itu sama dengan integral tertutup R dari nx min my ds. Oke, ya. ds itu luas ya. Nah, sekarang kita masukkan hasilnya 2xy plus 2 minus 2xy ds. 2xy-nya hilang, sehingga kita akan mendapatkan 2 integral tertutup R ds. Nah, integral lipat 2R untuk ds, ya luas itu sendiri, sehingga menjadi 2S. Jadi, hasil integral tertutup ini adalah 2 kali luas. Seperti itu. Jadi, hanya bergantung pada luas. Sudah terbukti. QED. Seperti itu. Oke, soal selanjutnya, soal kedua. Hitung luas daerah yang dibatasi X sama dengan cos pangkat 3T dan Y sama dengan sin pangkat 3T menggunakan setengah integral tertutup X dy min Y dx. Oke, nah sekarang karena kita lihat di sini dy, dx, dan minus, tanda minus ini kita bisa menggunakan teorema Green yang flux. Nah, di sini kita bisa berarti tahu M-nya sama dengan X dan N-nya sama dengan Y. Nah, berarti di sini MX-nya sama dengan 1, NY sama dengan 1. Sehingga sebenarnya kita akan tahu bahwa integral setengah integral tertutup X dy minus Y dx itu sama dengan setengah integral luas dari 1 tambah 1 ds. Nah, 1 tambah 1, 2, kali setengah, habis. Sehingga kita punya luas. Nah, sekarang berarti kita harus evaluasi hasil integral ini menggunakan parameter T. Ya. Jadi, pertama kita harus mencari dx dan dy. Karena kita tahu x-nya sama dengan cos pangkat 3t, maka dx-nya sama dengan 3 cos kuadrat t dikali turunan cos min sin t. Dan y sama dengan sin pangkat 3t. Sehingga dy sama dengan 3 sin kuadrat t dikali turunan sin, yaitu cos t. Nah, sekarang kita langsung masuk ke
integralnya setengah integral tertutup x dy minus y dx sama dengan setengah integral tertutup dari x-nya cos pangkat 3t, dy-nya 3 sin kuadrat t cos t dikurangi y-nya sin pangkat 3t, dx-nya adalah minus 3 cos kuadrat t sin t dt. Oh ya, maaf yang sebelumnya dt-nya lupa, langsung dikurung saja. Seperti itu. Nah, sehingga kita akan mendapatkan setengah integral tertutup, 3-nya bisa keluar semua, 3/2. Nah, di sini kita bisa lihat cos pangkat 3 sin kuadrat cos menjadi cos pangkat 4t sin kuadrat t minus minus plus plus sin pangkat 4t cos kuadrat t. Nah, ini dt, sehingga kalian akan mendapatkan 3/2 integral tertutup. Kita bisa keluarkan cos kuadrat t sin kuadrat t cos kuadrat t ditambah sin kuadrat t dt. Hasil penjumlahan cos kuadrat plus sin kuadrat adalah 1. Sehingga kalian akan mendapatkan 3/2 integral tertutup. Nah, cos kuadrat t sin kuadrat t dt. Nah, sekarang cos kuadrat sin kuadrat bisa dimanipulasi, bisa menjadi sin 2t. Cos t sin t itu adalah sin 2t per 2 kuadrat. Nah, seperti itu. Sehingga kalian nanti akan mempunyai ini 3/8 integral tertutup sin kuadrat 2t dt. Sin kuadrat itu bisa kita ubah lagi menjadi bentuk cos, yaitu 1 minus cos 2 kali 2t, yaitu 4t per 2 dt. Sehingga kalian akan mempunyai 3/16 integral tertutup 1 min cos 4t dt. Nah, sekarang bagaimana mengatur dt-nya? Kita kembali lagi ke sini. X-nya sama dengan cos pangkat 3t dan y-nya sama dengan sin pangkat 3t. Karena integral tertutup, maka posisi awal dan posisi akhir harus sama. Oke, di sini kita coba set. Jika t-nya sama dengan 0, maka x-nya sama dengan cos pangkat 3 0, 1, dan y-nya sama dengan sin pangkat 3 0 juga sama dengan 1. Oh, maaf, sama dengan 0. Seperti itu. Titik apa yang bisa t berapa yang bisa menghasilkan x dan y yang sama? Ya, itu jelas t sama dengan 2pi. Kenapa? X sama dengan cos pangkat 3 2pi juga 1, dan y sama dengan sin pangkat 3 2pi juga 0. Sin 2pi 0 dipangkat 3 juga 0. Cos 2pi sama dengan 1 dipangkatkan 3 juga 1. Oke, berarti kita bisa masukkan t-nya dari 0 ke 2pi. Oke, kita lanjutkan. Sama dengan 3/16 integral dari 0 ke 2pi dari 1 min cos 4t dt. Dan kalian nanti akan mendapatkan 3/16 t min sin 4t per 4
dari 0 sampai 2pi. Untuk sin, karena batasnya 0 dan 2pi, hasilnya pasti 0, sehingga kita hanya bergantung pada t, yang berarti menjadi 2pi. 3/16 dikali 2pi, atau hasilnya sama dengan 3/8pi. Seperti itu. Ini adalah luas dari bidang yang dibatasi oleh kurva X dan Y tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal ketiga. Nah, di sini kita punya suatu lintasan C total, yaitu C1, C2, C3, C4. Dari 0, 1, 1 ke 1, ya ke sini. Nah, kita punya medan vektor F yang besarnya seperti di soal ini. Kemudian kalian disuruh menghitung total flux pada lintasan C. Oke. Ingat prinsipnya, yaitu integral tertutup dari flux, yaitu MdY minus ndx itu sama dengan integral luas dari mx plus ny dx dy. Nah, kita ingin menghitung bagian ini, kita bisa menggunakan bagian yang kanan. Nah, sekarang kita hitung dulu mx dan ny-nya. Mx-nya sama dengan, kita turunkan bagian ini M. Kita akan mendapatkan y ditambah cos x cos y. Dan kita hitung juga ny-nya. Ny-nya yang ini n maksudnya. Berarti kita turunkan akan mendapatkan minus cos x turunan sin y adalah cos y. Oke, kita lanjutkan. Total fluxnya adalah integral luas R dari y plus cos x cos y minus cos x cos y dx dy. Oke, ini habis, sehingga kalian akan dapatkan integral luas dari y dx dy. Nah, karena kalau kalian lihat batasnya persegi panjang, maka kalian bisa langsung masukkan batas x-nya adalah 0 sampai 1 dan batas y-nya 0 sampai 4. Ini bisa dipisah menjadi integral 0 sampai 1 dx dikali integral 0 sampai 4 y dy. Sehingga kalian akan mendapatkan di sini hasil integralnya adalah x dari 0 sampai 1 dan setengah y kuadrat dari 0 sampai 4. Jadi kalian akan dapatkan 1 dikali setengah dikali 4 kuadrat. Oke, 16 dibagi 2 yaitu 8. Itu total flux yang melewati lintasan C. Ini bagian A. Nah, sekarang bagian B-nya adalah bandingkan flux pada lintasan C1 plus C2 plus C3 dengan total flux. Oke. Nah, di sini saya ingin mengajak kalian untuk melihat total flux pada lintasan C4. Oke. Nah, bagaimana kita menghitung flux pada lintasan tersebut? Kita harus mengintegralkan integral M dy min n dx untuk C4. Nah, karena C4 itu vertikal, maka tidak mungkin ada dx. Dan x-nya sama dengan
0 di sini kalau kita lihat. Oke. Nah, jadi dx-nya habis, sehingga ini akan menjadi integral C4 dari M dy. Nah, sekarang kita masukkan X sama dengan 0 ke M. X-nya sama dengan 0, ini habis, kemudian sin 0 juga dikali cos Y, berapapun pasti habis 0. Sehingga nilai M-nya juga 0. Berarti integral C4 dari 0 dy, yang hasilnya juga 0. Nah, kita tahu bahwa total flux pada lintasan C itu sama dengan total flux pada lintasan C1, C2 plus C3 ditambah flux pada lintasan C4. Karena total flux pada lintasan C4 sama dengan 0, maka kita tahu bahwa flux pada C1, C2, dan C3 itu sama dengan total flux keseluruhan, yaitu 8. Jadi sama besar. Begitu. Oke. Bagian yang terakhir, soal terakhir, yaitu misalkan kita punya dua lintasan tertutup, yaitu lintasan C1 dan C2. Flux pada C1 nilainya 25, dan flux pada C2 nilainya 5. Hitunglah flux untuk daerah di antara C1 dan C2. Jadi daerah yang ini. Oke, nah bagaimana caranya? Ini bisa kita lakukan menggunakan teorema Green. Teorema Green itu kalian bisa menggunakannya dengan cara memotong. Nah, oke, saya coba pakai pulpen lain. Nah, misalkan kita menghitung flux pada lintasan C1. Nah, kita harus mengikuti lintasan C1. Di sini saya menggunakan counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, ketika kita udah sangat dekat, ya ini sangat dekat dengan titik awal, kita potong lintasan ini, sehingga kita bisa mencapai ke C2. Oke, ingat-ingat ya, kita C1 itu counterclockwise atau berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian kita putari lintasan C2. Nah, kalau kalian lihat, arahnya akan searah jarum jam. Nah, kemudian ketika sudah sampai ke titik, hampir ke titik awal, kita kembalikan lagi ke titik awal yang di C1. Itulah cara untuk mendapatkan flux pada daerah yang dibatasi, daerah yang seperti ini, double connected. Nah, di sini untuk C2 kita akan mendapatkan lintasan yang clockwise. Oleh sebab itu, flux total pada daerah ini, jika kita menggunakan definisi positif itu counterclockwise, berarti flux C1 itu positif dan flux C2 itu adalah negatif, berarti minus flux 2. Sehingga kalian akan mendapatkan 25 minus 5, yaitu 20. Ya, jadi di sini yang ingin saya soroti adalah bagaimana cara memotongnya. Jadi kalian tidak perlu menghitung integral di dalamnya menggunakan teorema Green yang luas-luas itu, tapi kalian bisa langsung memotong dari kurva-kurvanya saja. Seperti itu. Mungkin sekian untuk video kali ini. Terima kasih.